di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, golden funky ini, yang kayak keren abis deh pokoknya, Mayanov. Gak kerasa kita udah sampai di bulan Desember, ya gak sih? Cuma pertama-tama gue mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah ikut promo November gue. Terima kasih atas semua ucapannya. Gue senang banget sih, kayak jujur meskipun tahun 2020 ini lumayan huru-hara ya buat most of us, cuman ulang tahun gue di tahun 2020 ini sangat amat berkesan. Kayak it's one of the best birthday I've ever had, karena kayak selain gue bisa spend time sama orang-orang yang emang gue sayang, gue juga dapat perhatian dari kalian semua yang udah ikut promo ku. Thank you. Jadi ya, makasih sekali lagi buat kalian semua. Kemudian nih, kan kita udah sampai di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2020, yang kayak tadi udah gue bilang, kayaknya emang huru-hara nih buat kebanyakan dari kita. Oke, jadi kayaknya emang di bulan Desember ini ada baiknya kalau kita banyak-banyak evaluasi diri dan mempersiapkan untuk tahun depan. Jadi kurang lebih memang itu ya tema reading gue untuk bulan Desember ini. Jadi yang akan gue bacakan pertama-tama adalah evaluasi kalian selama 2020 ini. Kira-kira apa sih lesson learn-nya? Kemudian bagaimana kalian bisa mempersiapkan tahun 2021. Jadi dua hal itu aja yang akan gue bacain. Seperti biasa, ini adalah general reading untuk masing-masing zodiak kalian. Bisa jadi resonates, bisa jadi enggak. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang resonates, mungkin kalian bisa cek ke video-video zodiak yang lainnya, karena yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja, sedangkan setiap kita itu terdiri dari berbagai zodiak yang disebut dengan sebutan birth chart. Jadi kalian bisa cek birth chart kalian, ada zodiak apa aja di situ, dan mungkin kalian bisa cek video-video lainnya. Kayak gitu. Jadi itu aja pembuka gue kali ini. Gue masih sangat-sangat excited. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe, kemudian kita langsung terjun ke readingnya. Oke, sekarang gue akan mulai dari kalian para Sagittarius dulu ya, karena emang ini kan bulannya kalian. Jadi pertama-tama kita akan lihat di sini seperti yang sudah tadi gue bilang, kita akan bacain soal evaluasi kalian di tahun 2020 nih apa sih, kayak lesson learn-nya apa yang sebenarnya bisa kalian perbaiki lagi ke depannya. Dan gue akan bacain juga nanti soal apa yang mungkin perlu kalian siapkan di tahun 2021 ini, kayak what to expect dari tahun 2021 ini. Kita akan bacainnya satu persatu dulu, mulai dari evaluasinya dulu mungkin ya. Oke. Kita akan lihat dari evaluasinya dulu. Di sini kalian dapat kartunya ada The Chariot, kemudian ada Six of Swords, dan ada Two of Swords. Oke, jadi buat kalian para Sagittarius di sini, gue ngeliat untuk evaluasinya. Evaluasi di sini gue ngeliatnya secara keseluruhan. Jadi kayak secara general, secara karir mungkin, atau studi, dan juga secara percintaannya. Kalau dari sini yang gue lihat, secara umum evaluasi buat Sagittarius di tahun 2020 ini adalah lebih berani untuk ngambil risiko. Menurut gue ini agak lucu ya, karena segini, umumnya memang Sagittarius itu adalah sign yang amat sangat adventurous. Umumnya memang Sagittarius itu adalah sign yang memang gak bisa diem banget nih, dan mereka tuh cenderung gak takut sama risiko. Mereka cenderung suka mencoba hal-hal baru, dan kayak hidup tuh gak boleh ngebosenin banget nih buat seorang Sagittarius. Jadi kayaknya memang di tahun 2020 ini mungkin dari kondisi juga kali ya, yang bikin kalian jadi lebih hati-hati. Jadi kayak energi Sagittariusnya nggak sebesar biasanya, nggak sebesar senormalnya kalian, kayak gitu. Jadi kayak you have to channel that
Sagittarius in you gitu. Apapun sign kalian ya, bisa ini di sun sign kalian, bisa di moon, Venus, Mars, Mercury ya. Pokoknya tuh ada aspek-aspek dalam hidup kalian yang emang kayak kurang Sagittarius banget kayak gitu loh. Jadi memang itu yang perlu lebih di channel lagi sih ke depannya, karena meskipun memang sekarang di tahun 2020 inilah ya istilahnya kondisinya tuh banyak sekali restriction, banyak sekali penghalang, banyak sekali halangan lah ya. Ini seharusnya nggak menjadikan kalian tidak aktif gitu, nggak seharusnya ini menjadikan kalian menjadi dormant gitu, nggak semestinya kayak gitu. Terus di sini yang gue lihat juga kelihatannya mungkin di tahun 2020 ini terpaksa kalian harus ngelepasin beberapa hal yang kayaknya sebenarnya oke dari segi karir gitu lah ya, karir atau studi. Kayak terpaksa karena mungkin kondisi juga, lagi-lagi kalian harus kayak tone down sedikit dulu sisi adventurous kalian, dan mungkin ke depannya sebenarnya lebih jeli lagi, karena sebenarnya di sini gue lihat ada beberapa opportunity yang sebenarnya bisa tetap kalian ambil, cuman kalian kurang jeli dalam melihat celah-celahnya gitu. Sebenarnya kalian nggak harus sacrifice lifestyle kalian yang cenderung untuk Sagittarius ya, cenderung adventurous, cenderung suka banyak tantangan, cenderung novel lah ya gitu. Kalian nggak harus selalu nge-sacrifice itu when things get hard. Sebenarnya selalu ada celahnya gitu. Itulah yang mungkin di sini coba ditunjukin oleh kartunya, bahwa kalian harus berani fight untuk hal-hal yang memang sebenarnya penting buat kalian kayak gitu. Dan untuk percintaannya, aduh ini Sagittarius banget cuy. Kalau di sini memang didorong para Sagittarius ini untuk lebih berani mengarungi the unknown gitu. Memang cenderung kayak gitu sih Sagittarius itu. Kalau untuk kehidupan pribadinya mereka berani banget untuk mengarungi segala hal gitu lah ya, kayak oke, ayo, itu uncharted territory, gue sikap gitu. Cuman kalau untuk percintaan mereka jauh lebih hati-hati lagi, apalagi kalau untuk mau menaruh jangkar ya. Nah di sini kelihatannya memang di tahun 2020 ini ada beberapa uncharted territory dalam hal percintaan yang kayaknya nggak sempat kalian arungi gitu. Ya lagi-lagi gue akan memaklumi secara 2020 ini emang kayak ya it's been sucks you know. Jadi ya kita maklum, cuman itu yang sebenarnya ke depannya nih kita kan nggak tahu, mungkin di tahun-tahun berikutnya amit-amit nggak usah lah ya, amit-amit jangan. Siapa tahu kan emang ada kondisi-kondisi yang terpaksa kondisi-kondisi yang bisa gue bilang nggak ideal gitu loh. Cuman itu nggak berarti lo harus ngorbanin diri lo. Intinya sih itu sebenarnya untuk para Sagittarius, untuk evaluasinya. Sekarang kita akan masuk what to expect dari 2021. Apa yang mungkin perlu kalian siapin, apa yang mungkin perlu kalian waspadai dari tahun 2021 ini. Gue akan coba lihat dulu secara tema besarnya gimana, dan kayak lihat ke masing-masing aspeknya juga. Kita akan mulai dari aspek yang generalnya dulu. Secara umum kalian dapat kartunya ada Seven of Cups, kemudian ada Five of Cups, kemudian kita lanjut ke karir atau studi. Di sini ada Ace of Wands dan Ace of Cups. Nice. Untuk percintaannya ada Six of Pentacles dan ada The Chariot. Wow. Oke, kita akan mulai satu persatu dulu nih dari yang secara umumnya. Kelihatannya memang di tahun 2021 ini banyak pilihan-pilihan yang kebuka. Ya, banyak pintu-pintu yang kebuka buat kalian, banyak opportunity. Kayaknya itu deh yang mungkin nunjukin kenapa evaluasi di tahun 2020-nya ini kalian harus kayak lebih berani ngambil risiko, lebih harus nge-channel inner Sagittarius kalian yang memang suka tantangan dan suka mencoba hal-hal baru. Karena di tahun 2021 ini kelihatan yang buat kalian para Sagittarius itu memang
banyak pintu-pintu baru yang kebuka. Itu yang emang harus kalian berani untuk coba lihat kayak oke, gue berani ngambil risikonya cuy gitu, kayak selalu terbuka dengan kesempatan-kesempatan baru ya. Cuman di sini yang perlu kalian waspadai adalah memang nggak semua kesempatan itu bagus. Yang penting di sini adalah kalian harus tetap selalu optimis dan jelinya itu ya guys, yang mungkin kalian kemarin-kemarin ini agak miss. Jadi itu yang mungkin harus kalian perbaiki, itu yang bisa kalian perbaiki untuk di tahun 2021 gitu. Nah, kemudian untuk karir atau studinya Sagittarius di sini, gue ngeliat di tahun 2021 kelihatannya memang dengan adanya Ace ya nih, ada banyak Ace itu memang biasanya mengisyaratkan bahwa ada sebuah awal, bahwa kalian diberikan modal oleh YME dan oleh semesta gitu. Di sini kelihatannya memang ada hal-hal tertentu yang memang satisfying, emang fulfilling buat kalian, yang berkaitan dengan karir atau studi gitu, which is great. Dan tapi ini tuh masih bentuknya bibit, jadi memang perlu kalian tanam, perlu kalian rawat hingga dia tumbuh dan berbuah gitu ya, menjadi suatu hal yang memang membuahkan hasil. Tapi istilahnya kalian diberikan kesempatan itu, kalian diberikan bibit unggulnya, tinggal kalian harus berani untuk menyuburkan hal tersebut, untuk menumbuhkan, kita rawat hingga dia tumbuh lebat dan berbuah banyak. Kurang lebih kayak gitulah ya untuk karir atau studinya. Jadi bisa jadi kalian akan involve di project-project atau di kerjaan-kerjaan yang emang kalian passionate about. Dan ini bagus banget gitu. Tapi passion aja nggak cukup sebenarnya, kalau yang gue lihat di sini butuh kerja keras juga. Emang dikasih pintu kayak lo mau nggak ngerjain sesuatu yang sesuai sama passion lo? Mau? Kayak mau sih, cuman kayak do you have what it takes? Itu yang memang menjadi tantangan kalian untuk karir atau studinya di tahun 2021 ini. Nah, kemudian kalau untuk percintaannya, ini berkaitan lagi sama evaluasi kalian di tahun 2020. Ini memang didorong untuk kalian lebih berani untuk maju gitu. Dan di sini disarankan banget untuk kalian para Sagittarius untuk menjadi lebih selfless ya, untuk bisa mengesampingkan kepentingan pribadi kalian, untuk lebih bisa mengutamakan orang lain, untuk lebih banyak giving ya, in terms of romance gitu ya. Kayaknya memang kalian lagi pada masa-masa yang harus lebih understanding dan gak bisa egois gitu sih untuk di tahun 2021 ini. Jadi kurang lebih itu dia readingnya, emang lebih singkat ya. Cuman gue harap ini readingnya bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka, bolehlah memberikan gue support dalam bentuk like, share, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Oke, kita akan ketemu lagi di reading berikutnya. Oke, jadi begitulah ya guys. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan reading, personal reading dengan gue, kalian bisa langsung aja kontak gue di kontak gue yang banyak banget inilah ya. Gue paling aktif di Instagram sama di WhatsApp, jadi bisa langsung aja ke sana ya. Dan sebenarnya gini, kalau misalnya konsultasi tarot itu, apalagi buat kalian yang belum pernah sama sekali, sebenarnya kan itu cenderung cocok-cocokan. Jadi bisa jadi lu cocok sama reader yang ini, bisa jadi lu gak cocok sama reader yang ini. Kayak itu emang benar-benar cocok-cocokan aja, mulai dari personality si readernya itu sendiri, energi readernya itu sendiri, dan approach-nya gimana oleh si readernya itu sendiri. Mungkin gue akan bantu jelasin sedikit mengenai approach gue dalam melakukan pembacaan. Kalau gue sendiri itu approach-nya lebih ke arah konsultasi dan problem solving, jadi not so much ngeramal ya. Mungkin kalau misalnya gue ibaratkan nih ya, konsultasi tarot sama gue tuh kayak buka Google Maps ya, kayak oke, kita tentuin dulu nih kita tujuannya mau kemana atau goals lo apa, kemudian kita lihat posisi lo sekarang ada di mana, dan kita akan coba cariin rute yang paling baik, rute yang paling efektif dan efisien untuk mencapai goals tersebut. Oke, jadi kita lebih ke arah problem solving. Kita cari dulu tujuannya apa, kendalanya di mana, akar permasalahannya gimana, dan gimana ngatasinnya. Jadi lebih kayak gitu arahnya kalau konsultasi sama gue. Ya, ada beberapa pertanyaan memang yang mungkin gue kurang nyaman untuk jawab, kayak misalnya soal kematian atau kehamilan, terus judi atau orang hilang, barang hilang,
past life itu gue kurang nyaman untuk jawab, jadi kayak gue mungkin akan nolak untuk bacain pertanyaan-pertanyaan tersebut kayak gitu. Terus lagi gue banyak juga menemukan bahwa orang-orang nanya soal black magic sama gue. Kalau untuk black magic sendiri, kalau gue bisa kelihatan di kartu, cuman gue pribadi nggak punya kemampuannya untuk ngebersihin lah kayak atau apa segala macam gitu. Kayak I might refer you to someone who can kayak gitu. Terus lagi yang sering lagi gue temuin di klien-klien gue adalah mereka tuh suka mungkin nggak biasa cerita sama orang, atau mungkin permasalahannya begitu personal. Mereka mungkin bingung gimana ngomonginnya, atau mungkin terlalu vulgar kayak, atau terlalu whatever that is, terlalu personal. Sesi tarot sama gue itu no judge, kayak siapapun lo, apapun lo, kayak lo alien sekalipun nggak apa-apa kalau lo mau tarot sama gue, kayak like for real man, gue no judge. Karena sebenarnya gini, nggak sedikit juga orang-orang yang datang ke gue itu misal mereka adalah orang ketiga, atau mereka mungkin dari background yang di kebanyakan orang mungkin akan dijudge kayak gitu-gitu ya. Menurut gue sendiri, pandangan gue adalah sesi tarot reading itu sebenarnya adalah sesi dimana lo bisa benar-benar terbuka dan melepas topeng lo. Lo bisa curahin semua isi hati lo, dan kayak apapun yang bisa bikin hati lo ngerasa lebih lega. Jadi di sini no judge, come as you are gitu ya. Gue nggak ada masalah sama sekali, dan gue ngerasa bahwa sebagai tarot reader pun gue juga manusia, dan bukan pada tempatnya gue untuk melakukan penghakiman gitu. Kayak ya, we live in society yang emang udah ngejudge lo apapun lo. Kayak orang tuh pasti ngejudge kita, cuman kayak sesi tarot reading ini gue ingin menjadi safe space juga buat kita untuk saling curhat, saling cerita gitu. Karena sesi tarot ini nggak cuman, sebenarnya gini loh, nggak cuman untuk kalian aja para klien, tapi juga buat gue ada manfaatnya. Itu tuh mendewasakan gue juga. Jadi kita sama-sama belajar di sini dalam sesi tarot tersebut. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan tarot dengan gue, melakukan sesi dengan gue, bisa langsung hubungin gue di kontak-kontak gue yang banyak ini. Oke? Kutunggu kau di WhatsAppku.